Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas KBI. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir kami berkaitan dengan objek 1 NCBI dan nukleotida dari praktikum di fisika. Baik, untuk yang pertama adalah sebelum kita memulai di browser dari laptop ataupun HP-nya itu dibuka dulu platform dari NCBI. Selanjutnya diklik All Database dan diganti dengan Gen dan diklik gen spesifik apa yang ingin dipelajari gitu atau ingin dipelajari lebih jauh. Untuk laporan akhir itu ada gen IL10, IL10, lalu di search. Setelah di-search, maka akan muncul beberapa deskripsi dari gen IL10 ini, dari beberapa spesies juga, ada dari Homo sapiens, Mus musculus, dan Satus. Dalam laporan akhir ini kita akan pakai untuk Homo sapiens, maka diklik gen ID untuk Homo sapiens yang 3586. Dan total item pencarian untuk gen IL10 ini ada 1908. Kemudian kita klik untuk gen ID dari Homo sapiens. Setelah diklik, maka akan memunculkan beberapa informasi terkait summary, dan juga ada genomic context. Scroll ke bawah untuk informasi lebih lanjutnya. Pada genomic context ini akan menampilkan lokasi dari gen ini, itu berada pada 1Q32.1, sedangkan pada kromosom itu dapat dilihat pada gambar atau garis di bawah itu, bahwa gen ini berada pada kromosom nomor 1. Dan untuk panjang dari kromosomnya itu ada sekitar 206 juta panjang dari dari gen ini. Selanjutnya itu ada ekson, jumlah ekson dari gen ini itu ada 7. Dan setelah melihat lokasi dari gen dan juga panjang DNA serta jumlah ekson, maka informasi yang kita dapatkan selanjutnya adalah jumlah artikel terkait dari gen IL10 ini. Dapat kita scroll juga ke bawah, bahwa di sini ada sekitar 3.363 artikel dari gen IL10 ini. Salah satunya itu ada berhubungan dengan kidney disease dan lain-lain. Selanjutnya adalah korelasi dari gen ini dengan penyakit. Terlihat pada screen ada 3 penyakit yang berkaitan dengan gen IL10 ini. Lalu selanjutnya adalah fungsi dari gen IL10 ini. Dapat dilihat juga pada bagian bawah, itu pada bagian function. Pada bagian function menampilkan ada 5 fungsi dari gen IL10 ini. Ada enable cytokine activity, growth factor activity, dan protein binding. Selanjutnya adalah
terlibat dalam proses apa saja, gen IL-10 ini itu dapat diberikan informasinya melalui proses. Pada bagian proses itu dapat dilihat ada beberapa proses di dalam tubuh kita, dia bau gen IL-10 ini terlibat, seperti pada proses homeostasis dan liver regeneration, dan proses aging juga terlibat gen IL-10 ini, dan beberapa proses lainnya. Baik, mungkin untuk penjelasan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Vio. Pada Vio, disilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Fadila. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reference sequence dari gen. Yang pertama, kita akan melihat reference sequence dari genomik, yang dimana bisa kita lihat di sini nomor reference sequence-nya yaitu NG01208881. Untuk melihat lebih detailnya, kita bisa mengklik di bagian GenBank. Nah, bisa kita lihat di sini nomor ACC atau association numbers-nya yaitu NG012088 dan panjang dari basa ini yaitu 4.893 base pair. Kemudian bisa juga kita lihat bagian exonnya, kita scroll lagi. Nah, bisa kita lihat di sini ekson pertama itu berada pada 1 sampai 224. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman sebelumnya. Yang kedua ialah membahas mengenai reference sequence dari mRNA. Bisa kita lihat di layar nomor reference sequence-nya yaitu NM0005723. Untuk melihat lebih detailnya, kita bisa mengklik di bagian nomor reference sequence-nya. Baiklah, panjang nukleotidanya yaitu adalah 1630 base pair. Dan di sini kita juga bisa melihat mengenai fungsi dari beberapa urutan mRNA, yaitu pada bagian summary, yang dimana protein yang dikodekan oleh gen ini adalah sitokin yang diproduksi terutama oleh monosit dan pada tingkat lebih rendah oleh limfosit. Sitokin ini memiliki efek pleiotropik dalam imunoregulasi dan inflamasi. Kita bisa kembali ke halaman sebelumnya lagi. Dan yang ketiga ialah kita akan membahas mengenai reference sequence dari protein, yang dimana nomor reference sequence-nya yaitu NP000561, dan untuk melihat lebih detailnya kita bisa mengklik di bagian nomor reference sequence protein tersebut. Baiklah, bisa kita lihat panjang dari asam aminonya ialah 178 amino acid. Dan juga kita bisa melihat fungsi dari masing-masing asam amino pada sequence ini pada bagian summary. Yang dimana protein ini dikodekan oleh gen sitokin yang diproduksi terutama oleh monosit dan pada tingkat lebih rendah oleh limfosit, yang dimana sitokin ini memiliki efek pleiotropik dalam imunoregulasi dan inflamasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Amanda. Kepada Amanda, disilakan.
Baik, sebelumnya terima kasih Vio. Mungkin saya akan melanjutkan selanjutnya tadi sudah jelas rekan saya itu mengenai gen. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang nukleotida. Mungkin kita kembali ke halaman awal dan menarik panah ke bawah itu dan mencari nukleotide dan mencari nukleotida apa yang akan kita cari. Pada kelompok kami itu akan mencari nukleotida tentang EGF. Lalu diklik search. Nah, selanjutnya itu dapat kita lihat sama-sama di layar, itu ada 81.363 sequence tentang nukleotida ini. Nah, di pojok kiri atas, itu kita bisa memilih spesifikasi yang kita inginkan, yaitu berdasarkan tipe spesies, ada animals, plants, fungi, protis, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu kita akan coba melihat di bagian animals. Setelah kita klik animals, sequence yang tertinggal itu ada 75.235 sequence. Selanjutnya juga ada beberapa type juga, yaitu molecule types. Jadi kita akan mencoba untuk menggunakan genomic DNA atau RNA. Nah, dan juga bisa kita lihat itu sequence yang tersisa ada 22.179. Selanjutnya mungkin kita akan spesifikkan lagi, kita akan mencoba yang mRNA. Dan sequence yang tersisa yaitu 71.580. Nah, selanjutnya kita akan mencari reference sequence dari nukleotide ini. Nah, jadi sequence yang tersisa yaitu 50.722. Selanjutnya itu ada beberapa informasi yang bisa kita ketahui dari nukleotida ini, seperti panjang DNA atau genom. Nah, itu bisa kita lihat di bagian GenBank. Nah, setelah kita klik GenBank, itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dapat kita lihat yaitu panjang DNA-nya ada 94.056.450 base pair, dan kita kembali lagi ke halaman sebelumnya, kita juga bisa melihat informasi panjang protein dari nukleotida ini, yaitu dengan mengklik tombol protein di sini. Nah, selanjutnya akan keluar tampilan seperti ini. Jadi dapat kita lihat kalau panjang proteinnya yaitu sebesar 146 amino acid. Untuk info lainnya itu kita bisa melihat FASTA. Jadi FASTA ini merupakan gambaran urutan gen dari nukleotida ini. Jadi seperti ini untuk tampilan FASTA. Untuk informasi selanjutnya, kita juga bisa melihat grafik dari nukleotida ini dengan mengklik tombol grafik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, grafik dari nukleotida ini. Nah, kita juga bisa melihat informasi referensi-referensi tentang nukleotida ini, yaitu dengan mengklik tombol PubMed di sini. Nah, jadi di sini ada beberapa itu referensi yang membahas tentang nukleotida ini. Dan juga ada filter yang kita inginkan, dan juga ada rentang tahun artikel mana yang kita ingin cari. Mungkin sekian dari saya.
dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada rekan saya, Manda dan Tio. Mungkin sekian laporan akhir dari objek 1 terkait materi NCBI dan juga nucleotide dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.